Cinta itu tidak pernah menyakiti. Yang menyakiti itu mah, asam lambung, diabetes, indomie, dan ceker pedas. Makanan yang membuat kita lena, lantas tersiksa. Kehidupan yang terlalu dipacu hingga membuat kita terburu. Untuk apa? Untuk kemudian kelelahan, depresi, dan menyesali waktu yang telah lewat tanpa bisa melakukan perubahan. Lantas, apa yang kau mau? Hidup yang monokrom dan monoton. Dia merayakan hitamnya jiwa dan suasana tidak tenang. Kita semua punya pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kau hanya takut pada akibat dari apa yang telah kau pilih. Kau harus tahu, kau tak akan menjalani ketakutan itu sendiri. Kita akan menjalani ketakutan itu bersama-sama dan menaklukkan hal itu satu persatu. Ketakutan itu hanyalah sedikit dari hal yang bisa kita hadapi dengan kebersamaan. Kebersamaan adalah kekuatan. Kau tidak akan merasa sendiri lagi menghadapi hidup yang tengik dan bahasin ini. Aku ada di sampingmu, bukan sebagai pelengkap rusuh, tapi sebagai rekan bajak laut yang siap sedia merebut kebahagiaan kapanpun itu. Aku dan kau adalah sepasang yang akan mempecundangi kebuntuan hidup, mentertawakan sisa-sisa kesialan dengan seonggok perdebatan, lantas berlayar menikmati senja sambil berciuman. Aku dan kau adalah keabadian yang gagal dihentikan oleh penderitaan. Kau mesti belajar pada Al-Halaj. Ia mengagumi kebersamaan hingga pada tahap penyatuan diri dengan Tuhan. Tentu bukan Tuhan sebagai makhluk, tapi Tuhan sebagai sebuah ide cinta. Bahwa dia adalah sebuah rangkaian gagasan pemikiran tentang ketunggalan, cinta pamungkas yang tak lagi bisa dimengerti nalar dan perasaan. Kau tahu, cinta yang menyatu tidak butuh alasan. Cinta yang mengerti tidak butuh pembenaran. Cinta itu bersama dan saling menguatkan. Tentu saja kita pernah dikhianati. Ditikam harapan, kau mungkin beberapa bulan dan aku beberapa tahun. Tapi adakah perbedaan derajat di hadapan penderitaan? Aku kira tak ada. Semua pengkhianatan adalah sama. Kita sama-sama mengutuk dan memelihara dendam, namun kemudian menikmati semuanya pelan-pelan seperti candu. Kita adalah sepasang manusia invalid yang saling melengkapi. Kita harus hidup bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, menunaikan janji atau memenuhi harapan, dan tak punya waktu untuk diri sendiri. Apa kau ingat kapan terakhir kali benar-benar tersenyum dan bahagia untuk diri sendiri? Tentu kau tak ingat. Kau memang lebih keras kepala daripada keputusan-keputusan yang dibuat Hatta saat pembangunan. Tapi kau harus menerima nasib sebagai sebuah kesunyian selepas kau berusaha melawan dan menundukkannya. Tidak ada nasib yang tak bisa dirubah, seperti juga tak ada takdir yang tak bisa diarahkan. Tuhan menciptakan takdir bukan untuk diterima sebagai sebuah taklid buta. Ia harus diperjuangkan. Meyakini hidup sebagai sebuah arus statis dan kita mengikutinya, bagiku adalah menghina kemahahebatan Tuhan. Kau tahu lagu dangdut? Mereka adalah sebenar-benarnya cinta. Mereka tahu dangdut telah kepalang brengsek dituduh sebagai musik kampungan. Mereka diam saja. Mereka malah bicara dengan lirik Melayu, mendayun-dayu soal cinta yang gagal, kandas, dan sumbing dengan kepala tegak. Dangdut merayakan kekalahan nasib secara paripurna. Setidaknya
Mereka ingin berkata, aku telah memperjuangkan apa yang aku yakini sebagai sebuah cinta. Siapapun, kukira tidak akan siap untuk dihianati lagi. Tapi setiap manusia punya kesiapan untuk menghadapi apa yang belum pasti. Menempa diri dengan yang tanda tanya adalah salah satu jalan untuk menjadi manusia. Kau akan dihadapkan pada sebuah situasi yang tak jelas. Kau akan dikalahkan, memenangkan atau dipaksa menyerah. Apapun yang terjadi pada masing-masing skenario, hidupmu pasti akan berkembang menjadi hidup yang bejal dan liar. Aku sayang padamu dengan keras kepala dan tanpa logika. Lagi pula, untuk apa aku berpikir kau adalah segala yang bernama surga sementara. Tidak abadi namun molek, ranum dan membuai. Apakah salah aku mengejar hal fana? Aku makhluk dunia, maka kodratku adalah mencintai hal duniawi. Tentu kita bukan Santo yang memutuskan untuk selibat, tapi cinta, seperti kata Santo John Sang Salib, adalah api yang membakar malam. Ia menerangi yang gelap dan menghangatkan yang dingin. Aku ingin menjadi alasan hidupmu kembali bercahaya. Aku ingin menjadi alasanmu tenang di malam hari. Aku ingin mencumbumu setiap malam, mencium tengkukmu lantas memijat pundakmu. Hingga kau lega dan siap berdiskusi denganku dalam keriangan. Kita berdiskusi begitu panas, sehingga udara tak lagi kenal dingin. Aku ingin memelukmu sepuasnya dan bercengkrama dalam ketelanjangan hidup. Dan semoga yang demikian bisa menjadi pengganti rasa pedas yang kau tenggak setiap hari. Tak ada hidup yang mudah. Hidup yang mudah tak layak dijalani. Karena itu, aku akan membuatmu percaya. Apakah kau akan diam dan bersembunyi di balik rasa takut? Ataukah berusaha untuk memperjuangkan kebahagiaan? Ini klis dan gombal, tapi lebih baik gombal dan klis daripada memelihara kebencian dan negativitas. Karena rasa cinta hadir untuk membahagiakan, bukan melukai.